Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Terima kasih Pak De. Terkait dengan strategi percepatan penyusunan RKP desa, saya ingin mengajak kita semua ya teman-teman TPP, pada tanggal 21 September yang lalu BPSDM itu kan menerbitkan panduan fasilitasi penyusunan RKP desa. Nah ini didasari mengingat dan menimbang cukup banyak desa-desa yang terlambat dalam penyusunan RKP Nagari atau RKP desa dan terjadi perubahan arah kebijakan. Oleh karena itu perubahan ini yang mesti kita sikapi karena memang panduan itu Pak De itu berlaku untuk TPP mulai dari pusat sampai desa ya. Nah menariknya ini kan karena pada tahun ini untuk arah kebijakan ke depan itu prioritas penggunaan dana desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs. Nah, bagaimana pemerintah desa memahami indikator SDGs gitu. Nah, ini juga menjadi penting. Di sisi lain, desa juga masih bergelut dengan upaya menuntaskan SDGs-nya sendiri. Ada yang sudah siap, ada yang belum ya. Yang disampaikan Pak De tadi, kalau memang data SDGs-nya belum siap, kita menggunakan data IDM. Pertanyaannya, seberapa jauh pemerintah desa bisa membaca, memahami, dan kemudian menganalisa rekomendasi yang dikeluarkan dari IDM. Nah ini yang mesti mungkin juga didudukan gitu pemahamannya Pak De. Alur tahapan yang ada di panduan fasilitasi itu sudah cukup baik gitu ya. Dimulai dari bagaimana desa itu bisa melakukan musdes dulu di awal. Nah musdes itu kan tidak terlalu repot ya, tidak terlalu ribet menyiapkan dokumen administrasinya. Misalnya terkait dengan RKP yang disampaikan Ipang tadi misalnya. Harusnya pemerintah desa ini sudah disampaikan atau disosialisasikan untuk segera menyiapkan laporan realisasi RKP tahun sebelumnya. Lalu kan juga ada pokok-pokok pikiran BPD yang mesti disiapkan. Nah, di banyak desa, pokir ini berbeda tafsirannya. Ada yang menganggap pokir ini sama seperti DPRD misalnya kan. Ada program, ada kegiatan, ada anggaran yang harus dialokasikan oleh desa. Sementara pokok pikiran yang dimaksudkan oleh undang-undang desa, peraturan pemerintah dan peraturan menteri desa bukan seperti itu, tapi arah kebijakan dari perspektif lembaga BPD-nya. Bagaimana BPD ini melihat apa yang menjadi permasalahan di desa dan dikaitkan dengan rencana pembangunan desa ke depan. Lalu yang terkait dengan berikutnya adalah bagaimana aspirasi dan prakarsa masyarakat yang ada di desa itu bisa dihimpun lalu disusun dan diklasifikasikan sesuai dengan prioritasnya. Terakhir, kalau memang sudah ada hasil SDGs desa, kalau sudah ada ya, tapi kebanyakan kan belum. Kementerian Desa hari ini sedang memfokuskan 35 kabupaten kota dulu yang memang kemiskinannya ekstrim. Dan bagi yang belum, seperti yang kami sampaikan tadi pada bagaimana data IDM ini idealnya bisa dipahami dulu di tingkat desa. Nah tentu teman-teman TPP mulai dari TA kabupatennya, PD dan PLD duduk bersama, bekerja sama memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah desa untuk bisa memahami data IDM ini. Setelah itu barulah kita bergerak ke tahapan berikutnya, tahapan penyusunan tim RKP dan lain-lain. Nah, mengingat ini sudah bulan Oktober, kami pikir juga sebuah hal yang logis agar fasilitasi penyusunan RKP ini bisa disusun dalam bentuk rencana kerja tindak lanjut, dan ini disepakati bersama. Idealnya kan disampaikan ke dinas PMD, camat, dan para kepala desa sehingga bisa sama pemahamannya. Untuk desa yang belum ya Pak De ya, tapi kan sebagian desa di wilayah lain itu juga sudah selesai menyelesaikan RKP desanya misalnya. Nah mungkin bagi yang sudah menyelesaikan tentu harus mengalami perubahan karena memang
Permendes 7 2021 itu baru terbit di bulan Agustus ya kemarin, akhir Agustus 2024. Nah, ini tentu perlu penyesuaian bagi desa-desa yang sudah menyelesaikan RKP atau nanti di APB. Mungkin itu Pak De. Jadi mesti satu dulu pemahamannya terkait dengan alur tahapan dan kegiatan perencanaan pembangunan desa di tahun 2022. Karena masih ada juga desa yang memahami acuannya ke Permendagri 114 tahun 2014 gitu ya, sehingga ada sedikit perbedaan dengan Permendes 21 2020. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.